Kemudian saat 2009 alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya izin untuk bisa ikut lomba hafalan hadis tingkat nasional dan ASEAN. Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kaiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Teman-teman Study Bersama, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu ustadz yang terkenal di Bandung. Alhamdulillah bersama Ustadz Abu Laidan. Masya Allah, nanti bisa dicek ya di alamat Instagramnya ya, ini yang ada di sini Insya Allah. Masya Allah. Gimana Ustadz? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah nih dengan muka yang berbinar-berbinar nih, Masya Allah Ustadz. Aduh, Masya Allah Ustadz. Nih saya ingin juga bincang-bincang juga Ustadz, karena untuk teman-teman Study Bersama yang ada di rumah atau yang ada di seluruh penjuru dunia ini, saya ingin tahu tentang profil Ustadz Abu Laidan, kemudian kegiatan selama ini. Kemudian Ustadz Abu Laidan biasanya kalau misalnya misi-misi acara itu lebih kepada spesifikasinya kepada kegiatan seperti apa nih? Silahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Study Bersama, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Felian yang sudah mengundang. Insyaallah hari ini kita akan sedikit bincang-bincang ya, ngobrol santai, dan alhamdulillah terima kasih atas teman-teman dari Study Bersama Ustadz Felian juga. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan Amin ya Allah. Jangan lupa subscribe dan like, share, and komen, oke? Baik. Belum ditutup ya. Tenang, santai. Ya, kegiatan saya ya karena kita saat ini work from home, maka banyak sekali kegiatan terutama tahsin yang dilaksanakan dari rumah ya. Yeah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak biasanya live via Zoom. Yeah. Jadi mereka tetap bisa ngaji, tetap bisa kita perbaiki bacaannya lewat Zoom. Jadi jangan khawatir pada bapak dan ibu yang sebelum adanya work from home itu senang ikut kajian. Insya Allah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa difasilitasi lewat Zoom. Jadi tinggal tinggal bapak dan ibu stay saja di rumah, bisa menimba ilmu di rumah saja gitu. Jadi banyak sekali kegiatan, dan bahkan kalau sekarang sudah banyak channel YouTube yang sudah bisa memfasilitasi, termasuk di Study Bersama juga. Jadi tetap bisa berkarya, tetap bisa menimba ilmu, tetap bisa melakukan aktivitas walaupun hanya di rumah saja. Gitu. Kemudian kegiatan saya selanjutnya mungkin yang lebih banyaknya itu di relawan gerakan infak beras. Jadi ini teman-teman yang sedang menonton acara ini atau yang nanti akan menonton acara ini itu kita punya gerakan infak beras yang diinisiatori sama Ustadz Lukmanul Hakim Ashabul Yamin. Itu dana dari donatur kita belikan beras, kemudian dari beras tersebut kita saluran ke panti asuhan dan pesantren, terutama pesantren hafalan Al-Quran. Jadi dana dari donatur kita belikan beras, kemudian berasnya juga tidak mereka yang ambil sendiri. Jadi karena kita memuliakan para penghafal Al-Quran dan di panti asuhan, kita yang antarkan. Jadi supaya tidak terkesannya memberi santunan, tapi kita lebih memuliakan gitu. Jadi mereka tetap tinggal di pesantrennya, mereka tetap tinggal di panti asuhannya, kita yang antarkan sendiri gitu. Gerakan infak beras, mungkin nanti bisa dicek Instagramnya gitu. Kemudian selanjutnya untuk kajian-kajian yang saya lebih fokuskan itu terutama di tahsin sama bahasa Arab. Jadi ibu dan bapak serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih fokusnya ke tahsin dan bahasa Arab gitu. Begitu Ustaz. Masya Allah. Ustaz, saya agak kepo juga nih. Karena saya juga ngelihat Ustaz di Instagram, kegiatan Ustaz juga seperti ini. Saya tertarik nih, kan posisinya seperti ini. Boleh nggak ceritakan kepada teman-teman Study Bersama, karena
bincang-bincang kali ini adalah bincang-bincang inspiratif nih. Yap. Supaya teman-teman study bersama termotivasi dalam kehidupannya. Nih ceritanya, Ustadz bisa ibaratkan sampai dapat beasiswa sampai ke Amsterdam. Katakan ke Amsterdam, Leiden ya. Ya. Masya Allah, gimana Ustadz ceritanya tuh? Ya, ketika S1 saya alhamdulillah study di Universitas Islam Bandung. Kemudian saat 2009 alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya izin untuk bisa ikut lomba hafalan hadis tingkat nasional dan ASEAN. Jadi dari situ alhamdulillah mulai banyak koneksi. Kemudian setelah itu saya lanjut lagi S2 di Unpad, manajemen keuangan mikro terpadu, jadi di Pati Ukur. Kemudian ada salah satu profesornya yang ada di Leiden gitu. Jadi kemudian kita ikut conference sekitar 2 minggu. Dan alhamdulillah dapat semacam sertifikat internasional untuk mengajarkan mikroekonomi. Jadi secara basic saya punya basic dari mikroekonomi. Jadi poverty reduction, jadi mengentaskan kemiskinan. Nah itu salah satunya tadi. Nah setelah itu berangkat dari ke Leiden. Nah alhamdulillah dari teman-teman Unpad juga support juga, dan teman-teman kelas juga. Kebetulan teman-teman di Unpad saya itu rata-rata direksi BI dan OJK gitu. Jadi ya dimudahkan saja untuk perjalanan ke sana, dan termasuk biasanya kan agak susah untuk ke Eropa karena harus saving 50 juta ada di rekeningnya, tapi karena kita mendapatkan undangan untuk konferensi di sana, jadi alhamdulillah bisa study di Leiden, dan ya sekitar 1 harian lah berada di Paris. Jadi sekali lagi teman-teman yang berkarir misalnya jadi guru ngaji, jadi untuk urusan agama gitu, jangan khawatir, tetap bisa berkarya, tetap bisa berharga, tetap bisa untuk menyalurkan hobi dan kemudian menyalurkan ilmunya, dan jangan takut. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan. Sekali lagi bukan karena saya yang hebat, dan di sana juga ya bahasa Inggrisnya juga pas-pasan, tapi karena berkah Al-Qur'an juga, berkah hadis juga. Jadi jangan takut teman-teman yang saat ini belajar hadis, saat ini belajar Quran, yang mungkin hanya ya mengajarkan Iqra dari Iqra 1 sampai 6, jangan takut. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala bisa memperjalankan teman-teman, apalagi bisa sampai ke Masjidil Haram. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Ustaz ya, Masya Allah. Siap. Nih. Gini Ustaz, jadi yang saya ingin tahu juga berdasarkan yang saya agak kepo juga bersama ini Ustaz, seperti ini nih. Bagaimana Ustaz program yang dikatakan program menghafal hadis, karena yang saya lihat juga Ustaz juga mengisi kajian-kajian dan seminar-seminar bagaimana cara menghafal hadis dengan cepat ya. Gimana nih program seperti apa itu Ustaz? Program yang baru dilaksanakan itu di Masjid Tropicana, mungkin Ustaz Felin juga sudah pernah ke sana gitu ya. Iya. Ya gitu di Cikarang, dan alhamdulillah baru sekali, tapi antusiasnya juga lumayan banyak. Kalau yang di Cimahi itu sudah 2 kali ya, di Masjid Al Barokah. Jadi bagaimana cara menghafalkan hadis yang cepat dan tepat, terutama nanti di hadis itu kita akan mempelajari bagaimana perjalanan seorang Imam Bukhari misalnya. Untuk mendapatkan sebuah hadis perlu perjalanan yang cukup panjang, dan di situ juga kita bisa mengenal para sahabat, kemudian para tabiin juga. Jadi pelan-pelan saja dalam menghafalkan hadis, tidak perlu terlalu cepat, tidak perlu tergesa-gesa. Yang paling penting saat kita menghafalkan hadis, kita juga mengenal misalnya profil Abu Hurairah, yang mungkin belum pada tahu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ya, jadi dari situ kita bisa mengenal para sahabat. Jika misalnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menonton di sini ingin mengenal lebih sahabat, saran saya teman-teman baca kitab hadisnya itu Musnad Ahmad. Gitu. Ahmad, ya? Kalau Musnad Ahmad itu sudah setiap sahabat itu sudah dipilah-pilah. Misalnya Musnad dari awal Musnad Abu Bakar. Jadi nanti teman-teman mau tahu Abu Bakar itu seperti apa, meriwayatkan hadisnya, maka bisa dilihat di Musnad Ahmad. Kemudian selanjutnya Umar, kemudian Utsman, sampai terakhir
yang mungkin saat ini kita banyak mendengar namanya, Abu Ubaidah bin Jarrah, yang 10 sahabat Nabi yang salah satunya dijamin masuk surga. Dan kita tahu terkena wabah ya, Abu Ubaid bin Jarrah, kemudian Muaz bin Jabal. Nah itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bisa langsung ceknya. Mungkin kalau di Bukhari berbeda-beda ya setiap sahabatnya, setiap hadisnya, misalnya dari Abu Hurairah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi kalau misalnya lebih ingin mengetahui siapa-siapa saja sahabat, itu rekomendasinya sih Musnad Ahmad. Dan sekarang juga sudah ada kitab hadis yang berbahasa Indonesia gitu, sudah diterjemahkan, jadi tidak susah lah untuk ini. Jadi yang paling penting adalah ketika menghafalkan hadis adalah kita juga mengetahui profilnya. Kemudian kalau kita sudah tahu profilnya, otomatis hadis ini misalnya diriwayatkan oleh Abu Bakar, maka di mana saja Abu Bakar bersama Rasul gitu. Jadi kita tahu, misalnya Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan berapa kali tidak ikut perang. Kenapa Utsman bin Affan berapa kali tidak ikut perang? Itu yang mungkin bisa jadi giro atau bisa menjadi pengalaman baru bagi teman-teman yang ingin menghafalkan hadis, yaitu jangan lupakan bahwa siapa periwayatnya, karena periwayatnya juga penting ketika kita ingin tahu siapa Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan membangun kerajaan bisnisnya? Apakah dengan bekerja keras setiap hari, dengan tidak bangun pagi sampai malam, kemudian kerja terus-menerus sampai lembur? Apakah seperti itu? Maka disarankan buat teman-teman yang mungkin baru membaca hadis itu di Musnad Ahmad. Bisa dicari di bahasa Indonesianya aja juga ada gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu penting sekali, karena misalnya kita tahu Abu Ubaidah bin Jarrah itu terkena wabah penyakit. Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah? Gitu. Salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi tidak ada hubungannya antara misalnya kemaksiatan dan terkena wabah. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah juga 10 sahabat yang dijamin masuk surga masih terkena wabah. Kemudian selanjutnya digantikan Muaz bin Jabal, masih terkena juga. Jadi Muaz bin Jabal juga setelah menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam, itu terkena juga wabah tersebut. Baru wabah tersebut berhenti di Amr bin As. Jadi sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saat kita menghafalkan hadis, otomatis kita mengetahui profilnya. Gitu. Jadi benar banyak sekali sudah buku-buku hadis dan tobakoh hadis dalam periwayatannya itu, seperti Hilyatul Aulia, itu juga bagus untuk teman-teman baca profil seorang sahabat, tabi'in dan sedikit cerita singkatnya seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika kita menghafalkan hadis berarti kita juga mengetahui profilnya. Itu yang menarik sebenarnya di dalam menghafalkan hadis. Otomatis kan kita tidak semua sama secara kemampuan, tapi yang paling penting adalah ketika kita menghafalkan hadis, kita juga bisa meneladani para sahabat dan juga para tabi'in dalam mengambil hadis seperti itu. Masya Allah nih, seru nih kayaknya kalau ikutan kajian atau seminarnya menghafal hadis ini ya Ustaz ya. Halo, Masya Allah. Nanti boleh lah, nanti dikepoin di Instagramnya Ustaz Abu Ledan ya, nanti akan dicantumkan di deskripsi atau di bawah ini insya Allah. Nih Ustaz, saya juga tertarik juga nih. Maaf nih, kepo-kepoin terus ya Ustaz ya. Siap. Seperti ini Ustaz. Nah, Ustaz juga sering mengisi di kajian-kajian atau seminar-seminar pranikah nih. Nah, Masya Allah nih Ustaz, sedikit nih bocoran gimana nih ibaratkan materi-materi itu supaya teman-teman studi bersama serta yang ada di rumah di sana, mereka yang masih jomblo fisabilillah dan jomblo wati mardotilah nih ceritanya nih kayak gitu nih, mereka bisa tertarik ikutan nih. Gimana Ustaz nih? Ya, kita juga punya program untuk yang jomblo-jomblo gitu, yang biasanya sih ketakutan pertama seorang jomblowan dan jomblowati misalnya adalah soal pekerjaan. Rata-rata itu hal yang paling pertama sekali mereka pikirkan gitu setelah ridho orang tua. Mungkin yang paling pertama mereka, apalagi yang laki-laki gitu, Ustaz belum siap saya untuk menafkahi orang lain. Jadi buat teman-teman yang jombloan dan jomblowati, ya kita juga punya beberapa seminar tentang pranikah, yang artinya kita membuka cakrawala bahwa kalau kita benar-benar ingin
melengkapi setengah agama, dan insya Allah Allah yang akan memberikan rezeki gitu. Iya, kunu fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau kamu itu fakir, bahkan katanya Al-Quran membuat kata fakir. Fakir itu ya lebih dari miskin itu. Bahkan nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan, yughnihumullah min fadli. Maka Allah yang akan memberikan fadilahnya, atau memberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala buat jomblo dan jomblowati yang saat ini mungkin masih, ya apalagi hari-hari ini banyak yang di PHK dan banyak yang dirumahkan juga. Maka